Maka keyakinan terhadap Allah itu sebagai penguasa alam semesta itu memiliki konsekuensi bahwa yang lain tidak boleh berkuasa. Yang lain tidak boleh lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika mungkin bahwa makhluk itu berkuasa, maka kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang berada pada tataran makhluk itu sendiri, tidak mungkin bisa melampaui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip daripada akidah Islam. Terus kemudian ruang lingkup atau objek kajian akidah. Jadi akidah itu memiliki 4 objek kajian. Pertama itu ilahiyat. Ilahiyat itu pembahasan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan lain sebagainya. Itu termasuk akidah dalam kategori ilahiyat. Terus selain ilahiyat ada juga kategori nubuat. Nubuat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kenabian. Itu adalah objek akidah, namanya objek nubuat. Terus yang ketiga ada ruhaniyat. Itu juga termasuk pembahasan dari akidah. Ruhaniyat itu berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah sam'iyat. Ini juga termasuk objek kajian akidah. Sam'iyat itu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti misalnya alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda kiamat, surga, neraka dan lain sebagainya. Itu namanya objek akidah sam'iyat. Itu masih sama, masih dalam ruang lingkup pembahasan akidah. Jadi pembahasan akidah itu tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, wujudnya, sifat-sifatnya dan lain sebagainya, tetapi juga aspek nubuat, aspek ruhaniyat, aspek sam'iyat itu juga termasuk bagian kajian dari akidah itu sendiri. Terus kemudian yang bagian kedua adalah syariah. Syariah dalam konteks kajian hukum Islam itu lebih menggambarkan pada kumpulan-kumpulan norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri'. Tasyri' itu adalah menciptakan dan menerapkan syariah. Tasyri' sendiri sering didefinisikan sebagai penetapan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik itu hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya dengan sesama manusia. Jadi penetapan hukum untuk menata kehidupan manusia itu tasyri', baik itu yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan umat manusia. Kemudian tasyri' itu dibagi menjadi 2 bentuk. Ada tasyri' samawi, penetapan hukum yang langsung oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus ada tasyri' wad'i, adalah penentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid. Nah, bentuk tasyri' yang pertama, tasyri' samawi ini, penetapan hukumnya itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat, karena sudah ditetapkan langsung oleh Allah.
berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, berbeda dengan tasyri' wad'i. Wad'i adalah penentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid. Inilah hukum-hukum yang kemudian seiring berjalannya waktu itu memunculkan perbedaan-perbedaan dan terjadilah perkembangan-perkembangan di dalam hukum itu sendiri. Satu daerah dengan daerah yang lain hukumnya bisa berbeda-beda. Misalnya berkaitan dengan kaul qadimnya Imam Syafi'i dan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi ada satu hukum, tetapi karena waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, maka hukumnya juga bisa beda. Nah, perbedaan ini sifatnya hanya di tasyri' wad'i ini, bukan pada tasyri' samawi. Kemudian syariah itu secara bahasa adalah jalan tempat keluarnya air untuk minum. Murid al-ma. Kalau di dalam kajian hukum Islam, syariah itu diartikan sebagai segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan adanya syariat yang diberikan Allah kepada seluruh manusia itu tujuannya tidak lain adalah untuk agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan, bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Nah, syariah ini kemudian juga dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ubudiyah, yaitu syariah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada muamalah atau ijtimaiyah. Syariah itu yang berhubungan dengan manusia dengan sesama manusia. Kalau yang kategori syariah ubudiyah itu misalnya seperti sholat, puasa, zakat, rukun Islam itu termasuk bagian dari syariah ubudiyah. Kemudian ada syariah muamalah atau ijtimaiyah yang berhubungan sesama manusia seperti jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian syariat itu adalah hukum Islam dalam kualitas ilahiyah, sedangkan fikih adalah aktivitas keilmuan manusia. Jadi syariat dan fikih itu beda. Kalau syariat itu hukum yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ketentuan-ketentuan Allah itu namanya syariat. Kalau fikih itu aktivitas yang berkaitan dengan keilmuan manusia. Jadi ketika ada ketentuan-ketentuan Allah, baik itu di Al-Quran ataupun hadis yang masih belum terjelaskan secara rinci, maka manusia itu berpikir, bernalar, tetapi tetap bersandarkan kepada dalil, yang akhirnya pemikiran itu melahirkan ilmu-ilmu baru yang menjelaskan hal-hal yang samar-samar atau tidak jelas di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, itu namanya fikih. Terus kemudian perbedaan fikih dan syariah yang berikutnya adalah, kalau syariat itu adalah wahyu, namanya wahyu berarti Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fikih adalah menemukan dan mengungkap pengertian syariah. Terus fikih itu terilhami dari perkataan dan perbuatan Nabi yang merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya katakan barusan, bahwa fikih itu